Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami tazimi Mistika Febriani MPD dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ayu Wulandari, Nur Halimah, Rahmat Fajri, dan Syarlista Octavia akan memaparkan materi berikut. A. Teori psikologis. Teori psikologis itu unik di antara sains karena berhubungan dengan apa yang disebut realitas subjektif. Semua ilmu lain berurusan dengan realitas objektif, yaitu pengamat terpisah dari apa yang sedang diamati. Tidak begitu dalam psikologi. Dalam psikologi, kadang-kadang pengamatan itu sendiri harus diamati, dan kita memiliki enigma dari observer yang mengamati observasi. Juga dalam psikologi, sifat pengamat dapat mempengaruhi pengamatan atau rekaman pengamatan atau keduanya. Data psikologi seringkali bergantung pada siapa yang melakukan pengamatan dan bagaimana pengamatan dilakukan. Realitas subjektif terletak pada kesadaran seseorang. Yang B. Teori lingkungan pribadi. Teori lingkungan pribadi atau bisa disebut dengan teori generik P sampai E yang dilandasi dua entitas dalam suatu interaksi yang berarti orang adalah P dan lingkungan adalah E. Teori P sampai E mungkin tampak fokus pada P, tetapi dalam teori P sampai E, P titik tidak dapat dipahami tanpa E titik E. Mungkin didefinisikan secara sempit atau luas. Itu mungkin hanya dilakukan oleh orang-orang. Ini mungkin hanya di lingkungan fisik, mungkin jangka pendek atau jangka panjang. Selain itu, interaksi antara P dan E mungkin bersifat sementara atau berkepanjangan. Memang satu perbedaan yang segera dikenali dan di antara teori-teori spesifik P sampai E adalah sebutan dari E yang berlaku bagi teori-teori ini. Misalnya terhadap lingkungan kerja versus lingkungan sekolah, atau lingkungan kerja versus lingkungan kerja. C. Teori Person Environment Korespondensi atau disebut juga PEC, dimulai dengan asumsi dasar teori P berinteraksi dengan E titik P dan E adalah aktif dan reaktif. PEC lainnya dapat disesuaikan untuk berurusan dengan E non-sosial atau E fisik yang ketat, tetapi diskusi yang mengarah ke E sosial sampai dengan tipe yang paling sering ditemukan. D. Kebutuhan dan keterampilan. Kebutuhan biasanya didefinisikan dalam hal defisit atau semacamnya. Misalnya, kekurangan air dalam tubuh menjadi kebutuhan yang haus. Kebutuhan manusia yang paling mendasar, seperti rasa lapar dan haus, adalah yang terlibat dalam kelangsungan hidup dan seringkali disebut kebutuhan fisik atau biologis. Sedangkan keterampilan dapat didefinisikan dalam hal urutan perilaku yang dikeluarkan dalam menanggapi suatu tugas. Keterampilan bervariasi pada sejumlah dimensi. Yang pertama, ulangi urutan perilaku. Yang kedua, ekonomi usaha. Yang ketiga, kecepatan kinerja. Yang keempat, kesulitan tugas. Dimensi terakhir sampai dengan sulit adalah dimensi yang paling sering digunakan dalam kinerja skala keterampilan. E. Kepuasan. Ketika kebutuhan seseorang terpenuhi, ia akan mengatakan puas, yang berarti cukup. Kepuasan bisa berubah-ubah. Kepuasan dapat berubah dengan perubahan dalam kebutuhan atau keterampilan. Lebih tepatnya, efektivitas keterampilan atau keduanya. Apapun perubahan yang ada, tentu kita mencoba untuk mencapai tingkat kepuasan tertentu dan mempertahankannya. F. Perbedaan individu. Pada variabel apapun yang diberikan seperti kebutuhan, keterampilan, atau kepuasan pasti berbeda dalam setiap individu. Variabel yang dinilai tidak sama, tinggi pada satu variabel tidak selalu berarti tinggi pada yang lain. G. Perbedaan lingkungan. Lingkungan adalah seluruh benda hidup atau tak hidup yang berada di sekitar kita, dan pasti di setiap daerah terdapat lingkungan yang berbeda-beda. H. Korespondensi. Korespondensi digunakan untuk menunjukkan respon timbal balik antara lingkungan dan manusia. Respon timbal balik ini adalah apa yang berlangsung dalam interaksi sosial, baik lingkungan maupun manusia. Memiliki kebutuhan tertentu yang mereka harapkan orang lain penuhi, dan keduanya menanggapi, lakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan orang lain.
karena hal itu akan menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Masing-masing dapat menanggapi karena masing-masing memiliki keterampilan. I. Penyesuaian. Penyesuaian didefinisikan dalam teori PIC sebagai upaya untuk memulihkan korespondensi. Pemeliharaan dan penyesuaian adalah dua bentuk utama perilaku. Ketika kita berada dalam satu mode atau mode lain setiap saat, tentu kita dapat menyesuaikan di mana tempat kita berada dan kepada siapa kita berbicara. J. Struktur versus gaya. 4 variabel gaya umum untuk salah satu mode perilaku adalah 1. Clarity, atau kecepatan merespon dari lambat ke cepat. 2. Kecepatan, atau intensitas merespon dari rendah ke tinggi. 3. Irama, atau pola respon, mantap, siklis, atau tidak menentu. 4. Daya tahan, atau durasi merespon dari pendek ke panjang. K. Kepribadian. Ciri-ciri kepribadian variabel yang diukur dengan penemuan kepribadian tes dan tes kepribadian biasanya mengacu pada stabil atau tahan lama di posisi perilaku yang merupakan karakteristik orang-orang tertentu. Ciri-cirinya biasanya dijelaskan melalui beberapa item, dan respon pada dasarnya menggambarkan diri melalui item ini, misalnya dengan jumlah item yang didukung. L. Kebutuhan. Kebutuhan adalah semua barang ataupun jasa yang dibutuhkan manusia demi menunjang segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari manusia tersebut, dan kebutuhan juga tidak akan lepas dari kehidupan sehari-hari. M. Struktur kepribadian. Kepribadian struktur dijelaskan lebih hemat dalam hal kemampuan dan nilai daripada dalam hal keterampilan dan kebutuhan. Meskipun demikian, deskripsi dalam hal yang terakhir mungkin diperlukan ketika keterampilan dan kebutuhan terlibat tidak dijelaskan dengan baik ketika menggunakan kemampuan dan nilai yang diketahui. Validitas teori PIC. Dawes dan Lofquist pada tahun 1984 telah merangkum penelitian yang telah dilakukan untuk memvalidasi proposisi teori PIC yang diterapkan pada lingkungan kerja, dan pembaca yang tertarik dirujuk ke sana buku untuk rincian. Dukungan penelitian untuk proposisi singkatnya. Ada dukungan yang baik untuk 9 proposisi pertama PIC teori di mana proyek penyesuaian kerja memusatkan upaya. Tetapi hanya sedikit penelitian yang telah dilakukan untuk mendukung yang terakhir. 8 proposisi sebagian besar dalam disertasi doktor yang tidak diterbitkan. Perbedaan individu. Individu berbeda dalam setiap kelompok. Kelompok gender, kelompok usia, kelompok kelas sosial ekonomi, kelompok etnis, bahkan di dalam keluarga. Psikologi perbedaan individu adalah cabang dari psikologi yang telah lama mempelajari fenomena ini, menurut Dawes pada tahun 1992. Validasi budaya. Orang-orang dalam budaya apapun akan memiliki kebutuhan dan keterampilan, kemampuan dan nilai, kepuasan dan kepuasan pemeliharaan dan pengaturan. Tapi akan ada perbedaan budaya, bahkan ketika itu valid dan memungkinkan untuk menggunakan instrumen yang sama dengan budaya yang berbeda kelompok. Orang harus mengharapkan perbedaan dalam cara mereka dan untuk banyak tingkat yang lebih rendah dalam variabilitasnya. Validitas antar generasi. Masalah validitas antar generasi serupa di banyak penelitian aspek validitas budaya. Teorinya mungkin valid, tapi instrumen mungkin tidak. Untuk memvalidasi teori akan membutuhkan tindakan setara ASI. Bahkan jika bahasa tidak menjadi masalah, pertanyaan kesetaraan pengukuran akan mungkin saja pos dapat memilih item dengan karakteristik psikometrik yang setara lintas kelompok generasi, tetapi ini akan membutuhkan biaya yang sangat besar kumpulan item untuk memulai. Selanjutnya, penerapan teori PIC untuk 2 kasus, yaitu strategi konseling dasar yang harus diikuti terdiri dari 10 poin. Yang pertama, pastikan persyaratan P-client, kapasitas, dan karakteristik gaya kepribadian.
2. Pastikan berbagai IS yang berinteraksi dengan Pi dan mana dari IS ini yang paling menonjol. 3. Pastikan persyaratan respon, kemampuan, penguatan ikatan, dan karakteristik gaya masing-masing I atau setiap I yang menonjol. 4. Pastikan persepsi Pi tentang PIC untuk masing-masing I dan membandingkannya dengan persepsi konselor, mengeksplorasi perbedaan yang signifikan jika ada. 5. Pastikan motivasi Pi untuk konseling, yaitu karir Pi, tahap pengembangan baik eksplorasi atau pra-pendirian. 6. Jika dalam eksplorasi, bantu Pi mengembangkan daftar panjang, lalu daftar pendek pekerjaan karir potensial untuk mempertimbangkan. 7. Pastikan persyaratan respon, kemampuan penguatan dasi, dan karakteristik gaya masing-masing I pada daftar pendek. 8. Pastikan persepsi Pi tentang PIC untuk setiap potensi karir I. 9. Jika dalam pra-pembentukan, diskusikan implikasi dari tingkat PIC dengan target karir I atau IS, yaitu prediksi kepuasan, kelincahan, dan kepuasan. 10. Diskusikan implikasi dari faktor lain, misalnya keluarga, tanggung jawab biaya pelatihan dalam waktu dan uang. Lainnya pertimbangkan keuangan, kesediaan untuk pindah alternatif jalur karir, prospek pekerjaan masa depan. Kasus K. Kemampuan K diberikan sebagai kemampuan verbal dan kuantitatif yang tinggi, seperti serta keterampilan motorik tertentu atau Scott-Bird Trump. Nilai-nilai yang bergeser dengan IS berbeda, otonomi tinggi, prestasi dan status untuk e-job dan e-school tetapi tidak untuk e-home, altruisme dan keamanan yang tinggi untuk e-rumah tetapi tidak untuk selain rumah. K rendah pada severity dan cenderung ke arah reaktivitas akan sangat membantu untuk memiliki lebih banyak penilaian data. Masih berkelanjutan dengan kasus E tampak berada pada tahap pengembangan karir lebih lanjut daripada K. Itu adalah dalam tahap pra-pembentukan atau setidaknya dia mencari beberapa alternatif pekerjaan yang layak untuk membuat perencanaan pendidikan menjadi mudah atau lebih nyaman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi setelah kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.